Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Bertemu lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi Selasa 14 Februari 2023. Hari ini kita akan kembali merenungkan dan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa, kita minta kekuatan doa dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur, terima kasih. Kau memberkati kami, menyertai kami sepanjang malam, sehingga kami boleh tidur dan boleh beristirahat dengan nyenyak. Dan kami boleh bangun kembali dengan segar untuk melanjutkan kehidupan aktivitas yang masih karuniakan pada kami. Terima kasih ya Bapak. Namun sebelum kami memulai kegiatan kami hari ini, berkati kami ya Bapak untuk dapat menerima firman-Mu, juga menjadi suluh pedoman bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Jadilah seluruh dan kenal. Ampunkan kesalahan dosa kami hanya dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Pembacaan kita terambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Berbunyi demikian. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan akan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin firman Tuhan. Tema pembacaan kita pada hari ini adalah cerminan hidup Batulan Bahasa Toraya di Kuah Sa'min Katuan. Satu-satunya benda yang sangat jujur memperlihatkan penampilan lahiriah kita adalah cermin. Karena itu, hampir pasti benda itu setiap saat selalu dilihat untuk mengecek penampilan kita. Demikianlah dengan hukum Tuhan yang berfungsi sebagai cerminan hidup. Dari hukum Tauratlah manusia dapat mengenal dosa dan kebenaran yang telah dilakukannya. Allah menghendaki umatnya untuk mewujudkan kesetiaan dan ketaatan terhadap kitanya dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya manusia. Dalam hubungan dengan sesama, kita patut menghormati orang tua, menghargai hak hidup sesama, menguduskan kehidupan seksual, menghargai hak pribadi orang lain, berperilaku jujur, dan mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan kejahatan. Hukum Tuhan adalah tanda perjanjian yang ditetapkan oleh Tuhan dan diberlakukan bagi umatnya. Melalui hukum itu, Allah mengajarkan kita agar tetap memelihara hubungan yang sakral antara Allah dengan umatnya, yang terjalin dalam kekudusan hidup. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Dalam kitab Imamat, pasal 20 ayat 26. Untuk itu, sebagai respon kita atas anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita, adalah patuh dan taat terhadap hukum-hukumnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Dalam kitab Mazmur pasal 19 ayat 8. Bahkan Taurat Tuhan adalah jaminan kebahagiaan bagi orang yang mencintainya.
Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Amin firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kekal dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu. Terima kasih ya Bapa atas firman yang boleh kami renungkan pada saat ini. Biarlah kiranya firman-Mu ini dapat menjadi suluh pedoman kami dalam menjalani kehidupan yang masih Engkau karuniakan dan Engkau percayakan kepada kami. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu kehidupan kami, biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu. Ampunkan kesalahan dosa kami, hanya dalam nama anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Haleluya, amin. Demikianlah Renungan Harian Toraya edisi hari ini. Selamat beraktivitas dan tetap semangat, serta selalu jaga kesehatan dan tetap handalkan Tuhan dalam menjalani hari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.